Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 4 Desember dalam pekan Advent yang pertama. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, ia mengajar dan mewartakan Injil dan juga berusaha membantu umat manusia yang pada saat ada dalam situasi lemah, dan Yesus membantu keluar dari kelemahannya, mereka yang sakit disembuhkannya. Yesus melihat bahwa mereka yang begitu banyak mengikutinya lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa bergembala. Oleh sebab itulah Yesus tergerak hatinya, lalu kemudian ia mengutus para muridnya. Ia mengatakan kepada mereka, "Mintalah kepada empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja." Lalu kemudian Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, membuat manusia keluar, memiliki kuasa untuk mengantar manusia keluar dari kelemahannya, dan mereka diutus pergi kemana-mana mewartakan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, paling tidak bagi saya ada dua inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini. Yang pertama, ketergerakan hati Yesus. Panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan mau mengambil bagian dalam ketergerakan hati Yesus. Memang sejak awal tugas perutusan Yesus adalah bagaimana mengantar manusia keluar dari kelemahannya, keluar dari belenggu dosa menuju kepada hidup abadi. Dan dalam Injil hari ini, Yesus pun menampilkan bahwa ia tergerak hatinya melihat mereka yang lemah dan terlantar. Nah, kita sebagai bagian dari murid Kristus juga mau mengambil bagian dalam peran ini, mengambil bagian dalam ketergerakan hati Yesus. Kita memberikan diri, hati pada tugas perutusan kita, mengambil bagian dalam pewartaan Tuhan, memberikan perhatian pada orang lain yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas panggilan kita sebagaimana yang diungkapkan dalam Injil hari ini adalah memberikan atau berusaha untuk memberikan harapan bagi mereka yang lemah dan terlantar. Santo Fransiskus Assisi dalam doanya bisa menjadi semacam inspirasi yang dapat membantu kita untuk menghayati apa yang dimaksud Yesus ketika Tuhan mengutus kita kepada mereka yang lemah dan terlantar. Santo Fransiskus Assisi mengatakan, "Jadikanlah aku pembawa damai jika terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kepastian jika terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa harapan jika terjadi keputusasaan." Dengan cara-cara seperti inilah kita mengambil bagian dalam tugas perutusan Tuhan ini, memberikan diri bagi mereka yang lemah.
tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid 2000 tahun yang lalu juga kita alami sampai sekarang ini. Hanya cara dan metodenya yang berbeda. Lingkungan kita berbeda masing-masing. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kantor di mana kita bekerja, bisa menjadi medan karya bagaimana kita memperlihatkan perutusan kita ini di tengah dunia ini. Dengan cara inilah kita mengambil bagian dalam tugas pewartaan Tuhan. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini mengajak kami, menginspirasi kami untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan Tuhan, memiliki ketergerakan hati untuk membantu mereka yang lemah. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.